Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Zakaria, Mega Surya, dan Cynthia Fahma akan mempresentasikan mengenai pegadaian syariah. Sejarah pegadaian. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1961 menjadi perusahaan jawatan atau perjan, dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang, yaitu pada 1 April 2012. Secara umum, usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Untuk pegadaian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan pegadaian syariah. Untuk pegadaian konvensional, yaitu suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya, dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk pegadaian syariah, menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari orang tersebut. Tugas pokok pegadaian sendiri yaitu yang pertama, menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Dan yang kedua, memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Kemudian jenis-jenis barang yang mungkin bisa digadaikan. Yang pertama, barang-barang elektronik sejenis laptop, TV, kulkas, atau handphone. Dan yang kedua, kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Dan yang ketiga, yaitu barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga layaknya ijazah, surat tanah, surat rumah, dan yang lainnya. Manfaat pegadaian sendiri bagi nasabah, yaitu manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Adapun tujuan pegadaian, yang pertama membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Yang kedua, untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang. Yang ketiga, menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya. Yang ketiga, menunjang pelaksana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang terakhir, memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan. Keuntungan usaha gadai, yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedur yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Sumber-sumber dana pegadaian. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang keempat, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Yang kelima, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Mekanisme kerja pegadaian konvensional.
Cara kerja pegadaian konvensional ini adalah dengan cara orang yang perlu uang datang ke tempat pegadaian. Mereka akan menyerahkan barang yang akan digadaikan. Kemudian, barang yang akan digadaikan ini akan ditaksir oleh petugas dan nilai taksirannya akan diberikan dalam bentuk uang. Sehingga orang yang memerlukan uang itu akan menerima sejumlah uang sesuai nilai taksir barang yang digadaikannya. Mereka biasanya menggadaikan barangnya selama 4 atau 6 bulan sesuai yang disepakati, tapi biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi biasanya kegunaan ini agak berbeda dari bank yang bisa 2 atau 3 tahun. Ini untuk kegunaan yang Kemudian mekanisme kerja pada pegadaian syariah. Pertama, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Kemudian setelah itu dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan. Orang tersebut akan mendapatkan sejumlah dana sesuai nilai taksiran tersebut. Sampai sini masih sama dengan pegadaian konvensional di mana terjadi proses pinjam meminjam uang. Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga yang biasanya disebut jasa uang, sedangkan di syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang. Lalu dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak bisa mengenakan bunga atau yang tadi kita sebut sebagai jasa uang? Barang yang akan digadaikan tersebut harus dititipkan. Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang. Jasa penitipan ini tidak serta-merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu rate tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian gram sampai sekian gram, biasanya penitipannya sekian. Sehingga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan charge berupa biaya tempat penitipan. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan pada pegadaian itu. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional yaitu 1. Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Yang kedua, biaya administrasi berdasarkan persentase berdasarkan golongan barang. Yang ketiga, bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, barang gadai dilelang kepada masyarakat. Keempat, sewa modal dihitung dari persentase uang pinjaman atau UP. Kelima, maksimal jangka waktu 4 bulan. Keenam, uang kelebihan atau UK sama dengan hasil lelang atau uang pinjaman plus sewa modal plus biaya lelang. Ketujuh, bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian. Kedelapan, 1 hari dihitung 15 hari. Kesembilan, mengenakan bunga atau sewa modal terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman. Ke-10, istilah-istilah yang digunakan. 1 gadai, 2 pegadaian, 3 nasabah, 4 barang pinjaman, ke-5 pinjaman. Pegadaian syariah pertama didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 dan Hukum Agama Islam. Kedua, biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Ketiga, bila mana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat. Keempat, jasa simpanan dihitung dengan konstanta taksiran. Kelima, maksimal jangka waktu 3 bulan. Keenam, uang kelebihan atau UK sama dengan hasil penjualan dari uang pinjaman plus jasa penitipan plus biaya penjualan. Ketujuh, bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS. Ke-8, 1 hari dihitung 5 hari. Ke-9, tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman. Ke-10, istilah-istilah yang digunakan. 1 rohan, 2 murtahin, ke-3 rohin, ke-4 marhun, ke-5 marhun bih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.